Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Faiz, tambah F551199072. Di video ini saya akan membuat database untuk aplikasi CRUD. Oke, langsung saja ke MySQL Workbench-nya, kemudian tekan File, New Model. Nah, akan muncul nama skema MyDB. Untuk di sini saya ganti nama database-nya itu penduduk. Ya. Buat tabel untuk tabel penduduk, ya, tabel penduduk. Nah, setelah itu ini tabel penduduk, kita kasih data tipe datanya itu varchar, ya. Oh ya, salah, itu tab integer, sorry, maaf. Langsung saja ke kolom kedua, tabel kedua itu nick dengan tipe datanya integer, terus centang primary key dengan not null. Setelah itu tabel selanjutnya nama, tipe data varchar, centang not null. Kemudian tabel alamat varchar juga, centang not null. Kemudian tabel pekerjaan, tipe datanya varchar juga, terus centang not null. Nah, setelah ini tekan saja add diagram. Nah, di sini gunanya itu untuk membuat relasi atau RD di database. Di sini cukup drag and drop saja di katalog tree-nya ke sini. Nah, ini sudah. Setelah itu masuk ke menu database, terus ke forward engineer. Nah, sebelum lanjut di sini kita aktifkan dulu MySQL file server yang ada di exam. Mana ini? Nah, itu di start. Nah, kemudian ini pilih saja local instance, biarkan standar. Ini bisa menggunakan localhost atau menggunakan IP-nya 127.0.0.1. Boleh gunakan localhost atau boleh sama saja. Terus tekan next. Nah, di sini next saja. Kemudian centang tabel yang dibuat tadi, ini jumlah tabelnya tadi. Dan next. Kemudian ini SQL script-nya. Terus tekan next. Close. Nah, jika sudah seperti ini, save terlebih dahulu. Sini penduduk. Nah, seperti itu, kembali ke menu home, masuk ke local instance MySQL 80. Tekan continue anyway. Back to database. Oke. Loading, not responding. Oke, setelah buat yang tadi itu langsung tekan saja local instance MySQL 80. Jika sudah ditekan, maka akan muncul yang seperti ini. Nah, jika sudah, maka pembuatan database sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmat, F551199061. Di sini saya akan melanjutkan tutorial untuk membuat aplikasi CRUD sederhana. Di sini saya akan membuat user interface dari aplikasi ini. Pertama-tama di sini kita ubah dulu title untuk form ini menjadi aplikasi CRUD sederhana. Kemudian di sini komponen yang kita butuhkan yang lainnya adalah, pertama itu ada tabel. Di sini kita butuh sekitar 3. Nah, ini nama, pekerjaan, alamat, berarti 4. Kita butuh 4 label. Di sini kita sudah punya 4 label. Kemudian komponen lain yang kita butuhkan adalah text box. Di sini kita butuh 3. Hal yang lain kita butuhkan adalah combo box. Kita cari combo box. Kita ambil satu combo box. Kemudian kita bungkus ketiga komponen ini dengan group box. Pertama kita rapikan dulu yang ini. Kita ubah kontennya. Konten pertama itu adalah nick.
kemudian nama, kemudian ada alamat, kemudian yang ketiga itu adalah pekerjaan. Kemudian pada text box-nya, teksnya kita kosongkan. Di sini untuk font weight-nya kita ubah jadi bold. Bold. Kemudian untuk label pekerjaan juga setelah itu kita rapikan posisinya. Kemudian kita rapikan juga posisi untuk text box. Kemudian keempat komponen ini kita bungkus menggunakan group box. Untuk isi dari group box-nya, header-nya kita ubah jadi input data penduduk. Ubah font weight-nya menjadi bold. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menambahkan 4 buah button untuk insert, update, delete, dan reset. Baiklah, di sini kita drag and drop saja 4 buah button. Lalu kita di sini ukurannya untuk height-nya kita tambahkan jadi 3. Kemudian kita rapikan. Kemudian untuk kontennya kita ubah. Ini pertama kita tambahkan insert. Kemudian komponen yang selanjutnya yang perlu ditambahkan adalah data grid. Oke, sekilas tampilannya sudah terlihat jadi, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditambahkan seperti nilai-nilai apa saja yang ada dalam combo box, dan juga kita nanti akan melakukan konfigurasi untuk data grid dan binding. Itu kita berikan nama dulu semua komponen di sini. Di sini label untuk nick kita beri nama nick. Untuk label nama kita nanti akan beri nama. Di sini kita berikan nama kepada komponen-komponennya supaya nanti kalau kita melakukan program untuk melakukan sesuatu pada komponen ini lebih mudah. Nah, sekarang semua komponen sudah diberi nama. Langkah selanjutnya yang saya ingin saya lakukan di sini dimana akan memberikan item-item apa saja yang ada pada dalam combo box ini. Nah, di bagian sini cv kerjaan item add. Pertama itu ada
PNS. Di sini kita copy saja. Lainnya. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, di sini kita lihat combo boxnya sudah punya nilai-nilai yang tadi, item-item yang sudah kita masukkan tadi. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi data grid dan binding. Pertama-tama di sini pada data gridnya di sini kita taruh item source buka kurung Kurawal, dalamnya ada binding page. Kita masukkan nama database yang sebelumnya dibuat oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita buat kerangka tabelnya. Kemudian di sini kita buat data grid dot columns. Oke, kemudian kita buat lagi dalamnya itu data grid text. Nah, di bagian sini kita taruhkan garis slash. Nah, di sini kita tuliskan binding sama dengan binding batch sama dengan kita sesuaikan untuk kolom pertama yaitu bagian nick. Kemudian ada header itu isinya nick, kemudian weight, panjang kolom untuk tabelnya, kemudian itu is read only, nilainya itu true. Nah, ini kita tinggal copy saja ke bawahnya. Oke. Nah, kita ganti saja bagian page-nya. Di sini kita ganti jadi nama. Di sini kita ganti jadi alamat. Baiknya juga kita tambahkan untuk nama dan alamat karena biasanya akan sedikit lebih panjang. Nah, di sini masih ada error karena data grid di sini tidak mempunyai tutup kurung. Baiklah, ternyata errornya di sini saya salah menuliskan pada bagian ini. Data grid bukan data grid tapi data grid harusnya. Kemudian di sini juga kemudian untuk error yang lainnya itu adalah di sini. Nah, di sini saya akan mencoba memperbaiki beberapa error yang terjadi di sini. Tinggal satu error. Nah, sekarang sudah aplikasinya sudah tidak error lagi. Gridnya sepertinya perlu diperpanjang.
dan ukuran dari setiap kolomnya perlu dikurangi. Seperti ini 170. Nah, sekarang kita lihat untuk tampilan user interface-nya sudah jadi. Nah, kita lihat pada combo box-nya juga sudah terisi. Sisa kita melakukan program untuk backend-nya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Riyandi Dwi Tama Johari, Stambuk F551 19049. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan sekarang saya akan menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara menambahkan referensi baru pada project yang kita buat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat pada codingan yang sudah dibuat banyak keyword yang tidak dikenali. Nah, hal ini seperti misalnya MySQL comment atau fungsi ini MySQL connection ini tidak dikenali sehingga menghasilkan error. Nah, hal tersebut dikarenakan kita belum menambahkan reference baru, yang dimana itu referensi itu kita harus tambahkan adalah MySQL entity. Nah, di sini kita bisa saja langsung ke Solution Explorer pada tab yang ada pada kanan Visual Studio. Kemudian pada project yang kita buat, klik kanan, kemudian kita pilih add, lalu klik pada reference. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kita klik browse untuk mencari referensi yang ingin kita tambahkan. Di sini referensinya terdapat di program file kali 86. Terus kita cari pada folder MySQL, kemudian pada folder konektor net 8.0. Nah, ini dan assemblies. Nah, kemudian pilih folder versi 4.5.2. Nah, ini versinya ini adalah tergantung dari versi yang teman-teman buat, yang teman-teman install. Jadi tidak harus 4.5.2. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ini MySQL data.dll dan MySQL data entity. Nah, setelah itu kita pilih add. Setelah kita pilih dua file ini, kita add. Nah, akan tampil dua file yang sudah kita tambahkan tadi, kemudian kita klik OK. Nah, maka di sini akan tampil ditambahkan dua referensi baru, yaitu MySQL data dan MySQL data entity. Nah, sehingga di sini errornya sudah hilang, ya, sudah aman karena kita sudah menambahkan referensi baru. Setelah itu kita di sini saya membuat kelas penduduk. Nah, sebuah kelas dengan nama penduduk. Nah, di mana memiliki 4 buah properti yang lengkap beserta fungsi getter dan setternya. Nah, pada properti yang pertama ada properti public integer nick, di mana akses modifiernya adalah public, tipe datanya integer, dan nama propertinya adalah nick. Nah, ini untuk penduduk, ya, memiliki nick. Kemudian ada juga public string nama, jadi nama penduduknya ini tipe datanya string. Kemudian ada alamat, juga tipe datanya juga string, akses modifier public, dan yang terakhir adalah pekerjaan, tipe data string dan akses modifier juga public. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf, dan untuk penjelasan selanjutnya untuk data akses objek pada backend akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Ferry Ramachandra, Stambuk F551 19070. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi. Di sini kita ada fungsi get data. Pertama, tetapkan publik, dataset. Kemudian get data. Get data itu mengambil dari sudah ada dalam MySQL-nya, disebut get data. Ini ada dataset. Dipersingkat DS. Buat dataset baru. Kemudian jalankan
try ini digunakan untuk menjalankan menghubungkan dengan database, yaitu ini kependekan dari connection, abbreviation connection open. Kemudian perintahkan di sini fieldnya command buat MySQL. MySQL merupakan suatu kelas yang berisi set-set dari komen-komen. Buat baru instance. Kemudian comment.connection con. Kemudian comment text select nick, nama, alamat pekerjaan. Di sini ini maksudnya adalah dipilih nick, nama, alamat pekerjaan. Kemudian di MySQL data adapter, sini data adapter ini adalah local variable. Ini local variable. Ini tadi MySQL data adapter seperti MySQL comment merupakan satu kelas yang berisi kumpulan komen. Kemudian buat baru MySQL data adapter comment. Nah, selanjutnya data adapter isi fill. Jadi apapun yang telah dituliskan akan ditambahkan atau direfresh data pada DS atau dataset. Kemudian tutup koneksi. Nah, sini catch jika menangkap sebuah exception atau pengecualian atau ada hal yang tidak diinginkan terjadi, maka munculkan pesan messagebox.show, munculkan pesan berbentuk box yang mana tulisannya adalah connection problem when data get, menemukan masalah data ketika message, yaitu error message, yaitu error. Berarti connection problem when data get bla 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 error. Kemudian return ke dataset. Selanjutnya insert. Nah, di insert tidak terlalu berbeda. Di weekend boolean. Sini ada boolean yang berarti false or true. Ada penduduk. Penduduk ini berhubungan dengan database. Kemudian di P. Boolean statusnya false. Kalau false, maka jalankan ini con.connection open, comment new MySQL comment connection.con, comment text. Nah, sini tadi select, ini insert into penduduk values yang mana nilai isinya, yang nilai yang mau dimasukkan itu secara berturut-turut masukkan di P nick, P nama, P alamat, P pekerjaan, dan itu. Kemudian perintahkan untuk SQL mengeksekusi hal tersebut. Kemudian statusnya true, jadilah statusnya true. Kemudian tutup koneksi, tutup. Jika terjadi kesalahan, catch exception atau pengecualian, maka kembali lagi, jika terjadi kesalahan di sini, munculkan pesan box yang mana connection problem when insert data bla 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 bla, yaitu sesuai maksudnya bla 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 adalah sesuai dari message atau error message-nya. Kemudian return status. Selanjutnya data public boolean true or false. Di sini namanya adalah data dengan string yang dimana adalah nick. Kenapa dipilih nick? Karena nick berperan sebagai primary key. Terus boolean statusnya adalah false, maka jalankan connection open, connection new MySQL comment, seluruhnya comment.connection.con, comment text. Tadi insert pertama get, kemudian insert. Ini menggunakan delete from penduduk di mana nick-nya adalah, nah, masukkan nick di sini. Masukkan nick sesuai dengan nick, kemudian eksekusi hal tersebut. Kita menyuruh untuk mengeksekusi hal tersebut. Kemudian statusnya akan menjadi true. Berarti
function ini telah tereksekusi. Kemudian tutup koneksi. Jika terjadi kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan, munculkan pesan box connection problem when delete data, munculkan pesan errornya. Kemudian return status, balik ke sini. Selanjutnya, update data. Ya, update data, public. Nah, public boolean yang berarti nanti bisa diakses dari mana saja. Bernama update data dengan parameter penduduk P dan string nick. Ditetapkan booleannya statusnya false. Maka jalankan con.open, buka koneksi, kemudian tambahkan instance baru pada MySQL command, kemudian command.text-nya adalah update. Kita sudah menggunakan get, insert, del, dan ini update. Update untuk apa? Untuk memperbarui data. Update-nya penduduk set nick dengan set nick, nicknya berapa, namanya apa, alamat, yang mana nicknya adalah sekian. Kenapa nicknya di sini penting? Karena nick adalah, kembali lagi, nick adalah primary key. Kemudian eksekusi. Selanjutnya status akan menjadi true dan akan ditutup. Connection akan ditutup. Selanjutnya catch MySQL exception. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal pengecualian, maka munculkan pesan box connection problem when update data sesuai dengan error message-nya bagaimana. Kemudian kembalikan statusnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dharma Kirti, stambuk F551-19051. Nah, di sini saya akan menjelaskan aplikasi codingan dari aplikasi CRUD. Nah, bagian untuk backend-nya untuk formnya. Codingan untuk di sini untuk di formnya. Langsung saja kita masuk. Yang pertama ada di main window. Nah, codingan di utama ini saat kita menjalankan aplikasinya. Yang pertama ada inisialisasi komponennya. Lalu kita isi kompos pekerjaan itu. Itemnya kita tambah, ada PNS, TNI, Polri, mahasiswa, dan lainnya. Lalu kita inisiasi data grid. Inisiasi data grid ini ada di sini. Ini untuk inisiasi, berarti apa? Kita intinya seperti memasukkan datanya, mengupdate data gridnya. Oke. Ini ada dataset data sama dengan DAO.getData, data grid, data konteks sama dengan data. Selanjutnya ada button insert yang jika diklik. Nah, di sini dia pertama kita buat objek penduduk P sama dengan new penduduk. Nah, lalu kita ada kondisi. Nah, ini kondisi ini intinya jika ada salah satu kotak saja yang kosong, berarti tidak lengkap kotak ini yang tidak lengkap, maka akan muncul peringatan muncul pesan setiap data wajib diisi. Nah, lalu kita kosongkan semua. Jadi ini semuanya harus ada isi, kotak ini harus lengkap. Nah, kalau lengkap semua, kita buat objek ini, propertinya nick, kita convert jadi teks. Nah, masuk ke nick, ini juga di nama. Jadi tadi di kotak itu semua kita masukkan jadi properti dari P ini. Pekerjaan. Nah, ini berarti ini kita convert ke integer dulu, pekerjaan kita ambil item yang dipilih, lalu kita ubah jadi string. Lalu ada kita panggil DAO insert data yang parameternya P, lalu kita inisiasi data gridnya. Setelah itu kita kosongkan kembali semua teksnya supaya kita bisa isi data yang baru lagi. Nah, selanjutnya ada button update. Nah, button update ini kalau diklik, nah, ini kita buat objek baru P, ini penduduk. Nah, kalau ada satu kotak aja yang kosong, maka akan muncul lagi peringatan kayak tadi di atas, item tidak diketahui. Nah, gunanya ini update ini kita bisa memperbarui data yang sudah ada dalam database kita perbarui. Nah, dari cara ini berdasarkan kita isikan itu nanti akan diubah. Nah, data yang dalam database itu akan diubah sesuai dengan data yang kita masukkan lagi.
Ini sama kayak tadi atas, kita ada objeknya, propertinya, kita convert. Ini kalau nicknya kita convert ke string, kita convert jadi integer. Ini kita teksnya kita masukkan sini, kita masukkan sini. Ini kita convert dulu jadi string, item combo box, masuk pekerjaannya. Lalu kita panggil DAO update data untuk mengupdate datanya. Parameternya p dengan nick, berarti kita berdasarkan nicknya dilihat. Jadi kita update datanya itu berdasarkan nicknya. Lalu kita inisiasi data grid lagi. Ya, buat button delete, dia kondisinya itu kalau teksnya nick ini kosong, dia tidak akan jalan. Selain itu, dia akan jalan. Nah, kalau nick itu kosong, dia akan tulis data tidak diketahui. Oke. Ini kalau misalnya nicknya itu ada, dia akan menghapus data sesuai dengan nick tersebut. Dengan nick yang dimasukkan. Lalu diinisiasi lagi data grid-nya, lalu kosongkan semua teksnya. Oke, lalu untuk button reset dia gunanya untuk mengosongkan semua kotak-kotaknya ini saja. Nah, lalu ada private void. Ini data grid selection change. Ini misalnya kita mengklik data grid-nya. Nah, kalau kita klik data grid-nya sesuai dengan data kita pilih, kita klik, nanti data tersebut akan ditampilkan di kotak-kotak ini. Jadi misalnya kita pilih kotak sini, dia akan tampilkan di sini. Yang kita sudah isi di sini. Oke, kita jalankan programnya. Jalankan gitu programnya. Oke, seperti ini aja. Oke, baik, mungkin saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.